Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa kita semua pasti kenal ya dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, beliau adalah seorang yang dulunya juga beragama Islam, bahkan seorang tenaga didik ya, atau pengajar atau ustadz di Pondok Pesantren Al Zaitun yang sekarang lagi heboh, dan akhirnya beliau sekarang sedang di Amerika Serikat ya, dan ketika mendengarkan ada kabar duka cita ya atas meninggalnya eh, Agustan, dan beliau juga saya melihat menyampaikan turut berbelasungkawa ya, menyampaikan rasa turut berduka cita atas kejadian dimaksud ya, atas meninggalnya Ustadz Agustan. Dan tidak lagi berlama-lama Bapak Ibu Saudara-saudari, kita langsung saja melihat bagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan ini dia videonya. Dalam nama Tuhan, sudah 2 hari saya kangen dengan para penonton, para subscriber yang dimuliakan Allah. Terima kasih. Saya baru menempati rumah baru dari tempat baru, dan 2 hari ini saya terus menyiapkan tempat tinggal nyaman, sampai kepada untuk menyiapkan semuanya, tempat tinggal yang nyaman, terutama untuk live. Karena saya itu sudah menjadi trending di pelayanan YouTube ini setelah di Amerika. Tidak ada lagi pelayanan yang harus ke daerah, terbang ke sana kemari gitu. Walaupun di sini masih ada, saya ke Seattle, Colorado, Texas masih, tapi tidak sebanyak dulu di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya harus mengucapkan belasungkawa kepada saudara Agustan, karena bagaimanapun beliau juga adalah manusia seperti kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, walaupun beliau sering menegur saya ataupun sering membuat live untuk saya dan menyebut-nyebut nama saya di dalam pelayanannya, bagi saya tetap berterima kasih, bersyukur ada Agustan yang memviralkan saya. Jadi saya tidak bisa membayar kebaikan Agustan, kecuali saya berdoa agar dia tenang di sana. Karena kita semua belum ke sana, yang benar dia atau saya itu urusan yang lain. Karena berdasarkan pembelajaran saya, pemahaman saya, yang benar ya Kristen, ya menurut Agustan ya benar Islam. Bagi kita, bagi saya ya, saya tidak berani untuk menghujat ataupun memaki-maki dia karena apapun yang dia lakukan. Itu terserah iman dia. Bagi saya ataupun mungkin bagi YouTubers yang lain, bahwa itu rasain tuh, dia pantatin, kentutin Alkitab. Tidak perlu kita menyesal ataupun mengata-ngatain bahwa dia mati itu karena mantatin, kentutin Alkitab. Bukan itu maksud saya. Kita tetap harus memberikan ketenangan bagi keluarganya dan bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Saya berdoa agar keluarga yang ditinggalkan tetap diberi berkat oleh Tuhan, tetap disayangi oleh Tuhan. Anak-anaknya semakin baik dan cerdas, baik anaknya yang masih Muslim ataupun yang masih Kristen, terserah kalian. Kalian punya pilihan sendiri.
sama ada dengan anak saya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, dan juga Khomeini. Tiga orang ini sampai sekarang belum mau mengikuti jejak saya sebagai orang Kristen. Apalagi saya bukan sekedar orang Kristen ataupun pindah keyakinan, tetapi saya melakukan kajian khusus bagaimana menjelaskan kekristenan itu kepada orang Islam dengan cara saya sendiri, dan saya membongkar ajaran-ajaran keyakinan saya yang dulu yang tidak pernah mungkin dilakukan oleh saudara-saudara Muslim yang lain yang masuk Kristen. Baru sayalah yang mungkin yang setidaknya saya. Walaupun anak-anak saya 3 orang belum terima Yesus, tapi saya berdoa terus. Bagaimanapun seorang ayah sebagai seorang pemberita firman seperti saya tetap menginginkan anak itu selamat dan anak-anak itu bahagia ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga bahagia nanti karena janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Ko Agustan yang sudah juga memberi semangat kepada saya. Masalah mati itu kan siapa yang duluan, berarti dialah yang duluan ke sana. Dan tidak saya katakan sudah akan begini dan begitu, dia akan menikmati begini dan begitu seperti yang dijanjikan oleh Al-Quran dan Nabi-Nya. Saya tidak mau ngomong seperti itu. Biarlah kita saling menenangkan, terutama keluarganya Pak Agustan, yang silakan para mu'alaf mungkin bantulah keluarga ini agar tidak sekedar dibantu sehari 2 hari, tetapi bagaimana keluarga ini juga mampu berdikari setelah Pak Agustan tidak ada. Istrinya harus tetap tabah, harus tetap tabah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang kamu takuti akan datang kepada kamu, dan kamu akan dipertemukan dengan yang bersaksi, yang menyaksikan, yang maha menyaksikan. Kalau yang menyaksikan di sini menurut orang Kristen ya Tuhan Yesus. Kalau yang menyaksikan di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami orang Kristen, aku mau hidup bersama Yesus. Jadi kematian bersama Yesus itu lebih bahagia. Tetapi aku mau hidup bersama kalian, maksudnya kepada jemaat-jemaat yang ada di segala tempat, agar aku bisa memberikan buah, memberitakan nama Yesus dan memberitakan siapapun yang mau hidup di dalam kebenaran. Tujuan dari hidup kita ini ya hidup yang benar. Jadi begitu saudara-saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rumah Bapak. Ke rumah Bapak. Ya kita nggak tahu. Siapa tahu Agustan masuk surganya orang Kristen. Ya kita juga nggak tahu kan. Mungkin saja dia pura-pura masuk Islam atau bagaimana. Tapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, saudara-saudara. Ternyata saya masih bisa live di tempat baru ini tanpa internet. Terima kasih, selamat jalan Ko Agustan, dan terima kasih. Mohon maaf kepada keluarga yang ditinggal, mungkin tersinggung dengan omongan saya. Lepaskan itu semua, kita masih di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini mengenai pesan rasa turut berduka cita yang disampaikan oleh hambanya
Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim atas meninggalnya Agustan ya. Kita melihat memang terkadang banyak orang menilai bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini terlalu keras. Kerasnya mungkin ada beberapa alasan gitu ya yang membuat orang bisa keras dalam menyampaikan sesuatu. Karena kalau saya juga melihat ada seorang ustadz mualaf yang juga keras dalam setiap perkataan-perkataan yang dia sampaikan ya. Katakan seorang Ustadz Yahya Waloni, kalau orang itu bicara itu luar biasa juga ya. Aduh, kadang-kadang kita nggak gimana ya, nggak senang aja kalau misalnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, apalagi kalau misalnya dia menyerang kekristenan dulunya begitu teman-temannya. Tapi sekarang memang saya kurang tahu juga kenapa beliau Yahya Waloni ini jarang aja tampil di sosial media ya. Tapi kalau Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini ya dia terus aktif di YouTube, dan mungkin setiap hari beliau kita bisa dengarkan apa renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Tapi lihat teman-teman, beliau masih kita lihat tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di luar sana, bahwa mereka mengatakan Pak Saifuddin Ibrahim melakukan ini, penistaan dan sebagainya. Sebenarnya dia punya kasih ya, dan itulah ya sebenarnya kasih yang sesungguhnya, bahwa sekalipun orang mencederai kita ya, memusuhi kita, membenci kita, melakukan hal yang jahat terhadap kita, tetapi kita harus tetap mengasihi bahkan mengampuni. Oke, jadi sekian saja teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.